Pandemi COVID-19 membuat utang pemerintah semakin membengkak. Utang pemerintah pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp6.445 triliun. Jika dibandingkan posisi Maret 2020, angka tersebut naik Rp1.252 triliun. Utang pemerintah di Maret tahun ini telah menyentuh 41,6% terhadap produk domestik Indonesia. Berdasarkan komposisi, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan surat berharga negara Rp5.583 triliun atau 87% dari jumlah utang. Sementara sisanya 13% atau Rp861 triliun berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri. Kementerian Keuangan menilai kenaikan utang yang signifikan jika dibandingkan tahun 2020 disebabkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam fase pemulihan akibat pandemi COVID-19. Batas waktu penyelesaian restrukturisasi asuransi Jiwasraya semakin dekat. Namun hingga saat ini, restrukturisasi polis Jiwasraya belum cukup signifikan, khususnya polis dari nasabah retail. Progres restrukturisasi polis retail Jiwasraya tercatat baru 74,8%. Padahal batas waktu penyelesaian restrukturisasi polis Jiwasraya jatuh pada akhir Mei mendatang. Itu berarti masih ada 45.000 dari 179.000 nasabah retail Jiwasraya yang belum mengikuti program restrukturisasi tersebut. Koordinator juru bicara tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya, Erma Helan Prabantarikso, mengungkapkan tim percepatan mengalami kesulitan untuk menjangkau nasabah yang tersebar di 74 cabang di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 2.114 perusahaan sepanjang 11 Januari hingga 26 April 2021. Ribuan perusahaan itu ditutup lantaran penyebaran COVID-19. Hal tersebut diketahui berdasarkan Disnaker Trans DKI Jakarta terhadap 3.703 perusahaan yang disidak. Dari 2.114 perusahaan yang ditutup sementara, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat menjadi lokasi terbanyak. Data Pemprov DKI menunjukkan kasus COVID-19 di klaster perkantoran kembali melonjak. Pada periode 12 hingga 18 April saja, ada 425 jumlah kasus positif yang ditemukan di 177 perkantoran. Jumlah tersebut meningkat 3 kali lipat dibandingkan 5 hingga 11 April 2021 yang mencatatkan 157 kasus dari 78 perkantoran. Ekonomi Korea Selatan mulai naik pada kuartal pertama tahun ini dan pulih ke level sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Data sementara dari Bank Sentral Korea menunjukkan produk domestik bruto real Korea Selatan tumbuh 1,6% pada kuartal pertama tahun ini. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi Korea Selatan terkontraksi 1,3% dan 3,2% secara berturut-turut pada kuartal pertama dan kedua tahun lalu. Kemudian ekonomi negeri ginseng itu mulai kembali bangkit. Bank Sentral Korea Selatan menilai pertumbuhan pada kuartal pertama tahun ini berdasarkan sektor-sektor ekonomi Korea Selatan yang telah kembali ke level yang sama pada kuartal 4 2019. Pertumbuhan tersebut sebagian didorong oleh pulihnya konsumsi. Di sisi lain, laporan Bank of Korea menunjukkan adanya kemungkinan besar uang yang terkumpul dari tabungan rumah tangga nantinya akan muncul sebagai konsumsi balasan. Pabrikan otomotif besutan Elon Musk, Tesla membukukan rekor laba. Pada kuartal pertama tahun ini, pendapatan Tesla melonjak 74% secara tahunan menjadi 10,3 miliar dolar AS. Sedangkan laba bersih Tesla tercatat 438 juta dolar AS. Ini menjadi yang tertinggi sejak perusahaan itu didirikan. Keuntungan yang diperoleh Tesla tak lepas dari pendapatan kredit regulasi Tesla yang dijual ke pabrikan kendaraan listrik lainnya. Tak hanya itu, 101 juta dolar AS laba Tesla juga disokong penjualan Bitcoin selama 3 bulan pertama tahun ini.